Oke, saya akan mendongeng. Atau teman-teman yang nonton, gimana suaranya? Apakah bergema atau tidak? Karena ini di dalam ruangan live-nya. Oke, udah bagus. Gas, sip, gas. Sebenarnya saya kurang persiapan, sangat kurang, dan saya juga tidak bisa mendongeng. Hanya pernah didongengi saja, tidak pernah mendongeng, tidak pernah mendongengi orang lain. Jadinya saya mencoba sebisa saya, mudah-mudahan berhasil. Dan jika misalkan teman-teman semua tertidur karena mendengarkan dongeng saya, berarti saya berhasil mendongeng. Karena ya tujuan dongeng kan pada intinya agar untuk menidurkan anak-anaknya. Kalau kalian semua tertidur ya berarti saya berhasil. Oke, dongeng yang saya bawakan hari ini berjudul Ikrog ya. Ini sebenarnya Sapu Wali. Saya nggak tahu, saya berpikirnya apa sih yang harus saya dongeng, apa yang harus saya bawakan gitu. Karena saya nggak gini sama dongeng. Terus saya iseng nyari, oh ada Ikrog gitu. Lagi Bu Sonia udah nanya judul yang mau dibawain apa gitu. Ya udah saya, oh ya Ikrog aja. Ini adalah cerita Sapu Bali, tapi saya coba eras-erasan, saya coba bahasa Indonesiakan sebisa saya. Ini diambil dari kumpulan Sapu Bali ketiga yang disusun Iputu Sanjaya. Judulnya Ikrog. Oke, mungkin bisa dimulai saja biar cepet karena saya harus bekerja juga ini. Pekerjaan belum selesai dan harus mendongeng. Oke, jadi dimulai saja. Judulnya adalah Ikrog. Ini Sapu Bali yang coba saya bahasa Indonesiakan. Semoga berhasil. Ya kalaupun gagal apa sih? Karena baru pertama kali saya mendongeng dan kurang matang mungkin persiapannya. Oke, judulnya Ikrog. Di sebuah desa, atau mungkin saya mulainya dengan Alkisah di sebuah desa, atau pada zaman dahulu ada mungkin seperti itulah saya mulainya. Oke, Alkisah di sebuah desa yang jauh mungkin di pedalaman sekali. Ada seorang pemuda bernama Ikrog. Ini Ikrog nih nama-nama zaman dahulu nih memang kayak gitu kan, gampang-gampang orang ngasih nama. Misalkan kalau dia lahir di balai angin misalkan, pas ibunya sedang duduk-duduk di balai angin, terus tiba-tiba plaks gitu keluar anaknya dan ngoe gitu, langsung oh namanya Kopi Dangin aja terus misalkan. Terus pas lagi melahirkan hujan lebat namanya Isabah gitu kan. Orang-orang zaman dulu kan gampang-gampang aja ngasih nama. Beda sama sekarang namanya panjang-panjang lagi sampai kolom KTP habis ini untuk nama kan. Kita lanjut ke cerita. Nah, Ikrog ini sebenarnya dia kaya raya loh. Ikrog ini mempunyai sawah yang luas, terus memiliki tegalan yang banyak, tapi itu semua warisan, bukan hasil jerih payahnya dia. Nah, kenapa? Karena Ikrog ini adalah seorang pemalas gitu. Jadi setiap hari itu dia nggak bekerja. Dia hanya menjadi seorang penjudi sabung ayam, atau dalam bahasa Balinya kan bebotoh itu penjudi sabung ayam. Nah, setiap hari itulah kerjaannya dia. Dari pagi baru bangun, terus habis ngesugi atau habis cuci muka, dia langsung pergi ke belakang rumahnya. Di sana ada ayam-ayam, kurungan ayam yang banyak. Terus nah pagi-pagi udah diambil ayamnya, atau enggak setidaknya dia ngasih makan ayam, ngasih jagung kayak ayamnya. Terus setelah jagung ngasih air, setelah itu dielus-elus ayamnya, terus istilahnya digoceng gitu, nggak tahu saya karena saya bukan orang Mentajan ya, tapi intinya seperti itu. Nah, sehari-harinya dia hanya ketajan, dan banyak orang yang mengeluhkan dia karena dia punya banyak uang, terus dia punya banyak tegalan, banyak tanah. Jadinya ya setiap hari, setiap datang ke arena tajan atau sabung ayam ya, sampai di arenanya, terus banyak yang datang yang mendekatinya, terus bilang bos gitu. Semua orang memanggil bos, dan
Ya seperti itulah, seperti orang-orang kaya kaya pada umumnya yang selalu dikerumuni oleh orang-orang yang ingin mendapat cipratan-cipratan dari kekayaannya gitu. Nah sampai di sana, terus sampai di kalangan Tajen dia melepaskan ayamnya, dan kalian tahu dia pernah sama sekali menang. Setiap Metajen selalu kalah, setiap Metajen kalah. Tapi dia selalu merasa santai aja kok. Mungkin dia merasa, oh kayak saya udah banyak ini. Dan kalaupun terus kalah, masih banyak kok, orang sawah masih banyak. Terus tegalan masih banyak. Kalau misalkan uang di rumah habis, mungkin ambil aja dikit sawah, jual, dapat uang lagi. Nah, pada suatu ketika pas dia Metajen ini, suatu ketika dia kehabisan uang. Dia nggak tahu harus habis, karena Metajen kan setiap hari habis uangnya, terus dia kehabisan uang. Waduh, saya nih ya karena habis uangnya, dia berpikir, "Oh, gimana caranya uang di rumah udah habis gitu." Tapi dia terpikir, oh cari, saya masih punya sawah, sawahnya, oh sawah itu aja jual gitu. Dia berpikir, akhirnya dia menjual sawahnya kepada yang mau membelinya. Terus dia metanjo istilahnya. Apa metanjo bahasa Indonesia nggak tahu. Kalau ada yang tahu apa istilah bahasa Indonesia metanjo, mungkin bisa komen di kolom komentar. Dia metanjo agar ada yang mau membeli sawahnya ke orang-orang. Terus dia dari satu rumah ke rumah yang lain, dia menjajakan itu, dia menjajakan sawah-sawahnya agar ada yang mau membelinya. Akhirnya disebutlah ada seorang yang kaya, yang juga kaya di desanya, dia membeli sawahnya. Oke, saya akan membeli sawahnya. Berapa harganya? Terus tanpa berpikir panjang dia bilang 20 juta. Itulah dulu ya, dulu tuh 20 juta itu banyak. Kalau hari ini 20 juta itu enggak orang gini apa namanya? Enggak weird nih, santai aja tetangganya, orang diam semua. Kan udah mana, oh ya 20 juta. Dijual 20 juta. 20 juta tuh kalau hari ini itu nggak ada apa-apanya. Hari ini harga tanah yang di desa aja udah 100 jutaan kan. Tapi itu zaman dulu 20 juta itu sangat banyak sekali. Terus akhirnya setelah terjual, nah dia berpikir, oh ini, dia berpikir, oh dengan uang ini saya kayaknya akan bisa mengambil kekalahan saya, atau membalikkan kekalahan saya. Oh bertanya ngacung ya, ngacung mungkin bisa beli. Terus mungkin saya bisa menebus kekalahan saya yang selama ini gitu. Saya akan ambil semua uang-uang yang sudah didapatkan oleh mereka, saya akan keruk dari bebotoh-bebotoh lain agar saya lebih kaya lagi, dan saya akan beli lagi sawah yang sudah saya jual. Gitu dia berpikir dengan uang 20 juta. 20 juta zaman dulu mungkin zaman penjajahan itu kayaknya. Ya zaman tahun 50-an lah, habis penjajahan lah, jangan ngomongin penjajahan. Tahun 50-an, 60-an, 70 dan lain sebagainya. Ya 50-60 lah. Itu mungkin nilainya masih gede itu. 20 juta. Akhirnya dia membagi uang 20 juta ini. Pertama dia taruh di rumahnya mungkin 10 juta, terus 5 juta dia bawa ke Tajen, terus 5 jutanya dia pakai untuk untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan. Kayak orang dia kan nggak pernah masak, jadinya kalau keluar dia dari rumahnya Tajen kan dari pagi sampai sore ini dia beli nasi kayak, atau mungkin ke temannya, terus traktir temannya kayak mungkin di jalan, seperti itulah. Nah akhirnya dengan uang 5 juta untuk ke Tajen dan 5 juta untuk makan nih, pergi lagi dia ke Tajen. Tujuannya itu satu, saya harus menebus kekalahan saya. Semua uang yang sudah diambil oleh bebotoh-bebotoh lain harus saya dapatkan kembali. Gitu dia berpikir. Akhirnya dia datang ke Tajen membawa ayam. Setelah itu Tajen sangat ramai sekali, ada ya gimana lah ya Tajen lah, ada orang-orang yang penjual obat kayak sampai ada penjual nasi goreng, nasi guling, terus ada penjual ya banyak lah, kalian udah tahu lah gimana Tajen. Saya nggak pernah ke Tajen soalnya. Udah
akhirnya sampai di sana dia metoh dan semua melulukan dia. Wih, ini tajir ini, semua apa namanya, kayak mepet-mepet gitu loh, mendekati dia. Mungkin nyari kritis-kritisan, kalau misalkan menang kan dapat kritis-kritisan dikit yang deket-deket ke dia. Nah akhirnya dia mentajen dan sayang sekali, pikirannya 100% melenceng, dia kalah lagi. Waduh ini dia sampai ludes 5 juta yang dia bawa itu ludes semua. Nggak lama dia pokoknya dia terus metoh, kalah sekali langsung metoh lagi. Gimana caranya biar uang-uang yang udah hilang itu kembali lagi gitu. Dia berpikir dia akhirnya garuk-garuk kepala. Gimana, udah kalah 5 juta plus, akhirnya harus dilawan nih, seperti kan judul novel, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas gitu. Dia kekalahan ini juga harus dibayar tuntas gitu. Biar menang sih intinya. Akhirnya uang jajannya yang 5 juta dia ambil. Nggak makan nggak masalah, yang penting hari ini menang demi harga diri juga. Karena kan dia dianggap kaya, terus dia udah banyak yang mendekati dia tapi kalah, udah orang-orang menjauh, kan dia ingin mengangkat harga dirinya, biar gimana caranya biar ya kembalilah. Nah akhirnya dia pakai yang 5 juta itu untuk mentajen lagi, dan akhirnya yang terjadi ya pasti kalah lah. Ini cerita loh, bukan kenyataan. Kalau kenyataan mungkin kemenangan itu ada walaupun tipis. Ini cerita emang sengaja dibuat biar kalah dia, nanti ujung-ujungnya kan menderita dia gitu. Jadinya dia metoh lagi pakai uang 5 juta yang bekalnya itu, kalah dia. Akhirnya pulang dia. Setelah kalahannya pulang dalam kondisi perut keroncongan karena belum makan, buangnya udah habis. Bawa 10 juta, 5 juta untuk makan, 5 juta untuk 5 juta untuk mentajen. Udah tadi 5 jutanya kalah mentajen, terus yang uang makannya dipakai mentajen lagi, kan ada uang untuk beli makanan itu. Akhirnya pulang dia. Wah. Pertanyaan harus dibayar tuntas. Haha, siap. Terus dia pulang lagi. Dia masih sampai di rumahnya masih berpikir dia, besok saya harus mentajen lagi. Dan semua uang-uang yang diambil sama mereka, uang-uang saya yang kalah dalam tajen, yang ambles dalam tajen, harus bisa kembali lagi. Dia pulang dengan perasaan yang ya bisa bilang sedikit kecewa lah, karena kalah. Siapa aja yang kalah pasti kecewa deh, kalau menang nggak kecewa deh. Karena kalah kecewa, tapi dia tetap menggebu-gebu dengan kepercayaan dirinya yang mungkin lebih. Hari esok menang, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas, seperti apa jadinya, pokoknya kekalahan harus dibayar tuntas esok hari. Itu dia berpikir, kekalahan saya hari ini besok harus terbayar lunas dan tuntas, dan besok mereka yang mengalahkan saya hari ini harus bertekuk lutut di depan saya karena uang mereka habis, dan dia termehek-mehek memohon-mohon agar saya mau meminjamkan uang kepada mereka untuk dipakai toh lagi. Akhirnya besoknya 10 juta yang sisanya kemarin, dia kan jual sawah 20 juta. Jadi terus udah dibawa 5 juta untuk tajen, 5 juta untuk makan, walaupun semuanya digunakan untuk tajen, kan masih sisa lagi 10 juta. Ini matematika ini. Matematika harus berguna juga dalam mesatwo ini. Halo Ji. Oke, kita lanjut ke satwa. Tadi ada gini sedikit. Oke, 10 juta dia bawa lagi ke tajen esoknya. 10 juta untuk mentajen. Untuk bekal, ya dia nyari di laci-laci, mungkin ada sisa-sisa uang itu dia ambil. Ada 2.000 kayak, ada 10.000. Dia ambil itu biar bisa aja makan nanti di tajen. Tapi yang intinya adalah dia ingin kemenangan hari ini. Pokoknya kekalahan kemarin harus dibayar tuntas dengan kemenangan hari ini. Dia berjalan pagi-pagi ke arena tajen lagi, saudara-saudara. Oke, sampai di arena tajen, kembali disambut oleh banyak orang. Wih, semua ngajung. Wih, ini pemenang, jadi ini menang nih gitu. Dia dengan sedikit sombong mengeluarkan uang dari
lepit-lepitan, aku ada nama tuh, lepit-lepitan kamen. Zaman dulu kan pakai kamen-kamen yang gini tuh, yang digulung-gulung sampai gede. Dia mengeluarkan 1 lembar 100.000. Terus dia perlihatkan kepada orang-orang, kalau saya menang satu orang, di zaman bidan terbeli, zaman tahun 50-an harga sawah itu 20 juta beli. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah ada sawah 20 juta beli. Itu cerita settingnya ini tahun 50-an deh. Kita berpikir tahun 50-an. Oke, kita lanjut. Dia mengeluarkan uang 100.000. Dia berkata, kalau saya menang hari ini, kalian semua yang ada di samping saya akan dapat bagian 100.000 per orang. 100.000 zaman video kan ya lumayan banyak itu. Namun ya kalau dibandingkan ini ya mungkin 1 juta lebih lah. Oke. Akhirnya para pengikutnya mulai mepet-mepet lagi. Setelah kemarin jauh karena dia kalah, sekarang mepet-mepet. Kan biasa di desa-desa nak mulai gitu. Jadi lemu-lemu sugih, tuh pagi mah yang lemu lacur, aduh. Biar dikit-dikit sih ngamah awai sing rumah karena sugih kan pakino lah paman kritis-kritisan gitu. Mani tiwas bojohino, mani biar sugih biar pakino gitu loh. Bahasa Indonesianya kalau orang-orang kaya di desa itu pasti dideketin ya kayak gula lah, dimana kayak patah di mana ada gula di sana ada semut. Jadinya nah sampai mana tadi ya? Oh iya, sampai Tajen. Dan Tajen pun dimulai. Suasana riuh, ramai sekali. Orang-orang ya gimana ya? Layanan Tajen kalian silahkan bayangkan sendirilah gimana Tajen itu. Saya nggak mungkin memberikan gambaran ya, karena saya bukan bodoh. Akhirnya dalam suasana yang riuh, rendah, ramai itu, dia maju ke depan, terus memperlihatkan sekali dia mengeluarkan uang 1 juta. Ya udah tadi beli lambat masuk lah. Harusnya beli dari tadi masuk. Baru tahu setting waktunya tahun 50. Udah akhirnya pertama dia 1 juta. Dia ngetohin apa namanya? Nggak tahu lah, nggak usah dibahas. Pokoknya dia mentajan intinya. Udah 1 juta pertama 1 juta. Tapi kalah. Gak ada kemenangan untuk dia. Mungkin Tuhan sudah muak sama orang-orang kaya yang gak males-males tuh yang ngandelin warisan mungkin. Karena kemuakan Tuhan, maka orang-orang kaya yang hanya mengandalkan warisan dan tak mau bekerja itu tidak dikasih menang. Sekalipun gak dikasih menang, walaupun dia berhasrat untuk menang. Terus yang kedua, jengah apa bahasa Balinya? Bahasa Indonesianya. Pokoknya jengah, dia ngambil lagi 1 juta. Tes, metoh lagi 1 juta, kalah. Terus 2 juta kalah, udah dapat dari 4 juta. Oke, sekarang lagi 2 juta kalah, udah 6 juta. Jadi tersisa 4 juta lagi. Nah, dan dia mulai berpikir, kok hari ini saya kalah terus? Tapi ada bisikan-bisikan mungkin, bisikan-bisikan setan. Yang setan baik mana setan? Malaikat baik mengatakan, sudah, hentikan saja. Kamu tidak akan menang. Jika kamu terus melakukan ini, kamu bisa jatuh miskin. Tapi setan jahat membisikin lagi, tidak, kamu harus berjuang lagi. Masa kamu gak mau bertarung lagi? Payah kamu harus bisa sekarang. Coba kamu pasang lagi, siapa kamu menang? Dan menang lagi. Kalau kamu menang, maka kekayaanmu akan bertumpuk-tumpuk lagi dan berlipat-lipat. Kamu tidak usah bekerja. Itu setan. Setan baik. Lagi malaikat membisikinya, ya udah, sudah cukup, uangmu sudah mau habis. Lihatlah, kamu sudah menjual caritmu. Sekarang cuma sisa tegalan. Tapi dia banyak sih punya tegalan sebenarnya. Ya anggap aja cepet udah habis, udah jual sebelumnya. Gimana tuh? Hanya sisa tegalan. Nanti kalau lama-lama kamu mungkin Indrio istilahnya, mungkin ngisinin Indrio, apa ya bahasa Indonesia? Tahu saya yang ngisinin Indrio lah, nanti silahkan cari di Google lah bahasa Indonesia. Kalian ngisinin Indrio, kalau kamu terus ngisinin Indrio, maka lama-lama kamu bisa jatuh miskin. Dan kamu tahu, orang-orang pasti akan menjauhimu. Ya walaupun sekarang kamu lihat orang-orang masih banyak yang dekat kamu, ya itu karena kekayaanmu. Suatu saat kalau misalnya kamu jatuh miskin, orang-orang akan ada lagi yang mendekat padamu. Tapi setan lagi membisikinya, kamu jangan dengarkan dia sesat.
Kalau kamu ikuti dia, kekayaanmu dia akan bertambah. Sesat. Kamu harus bermain lagi, main lagi. Ngapain kamu gitu aja? Jangan kerasa sama dia. Akhirnya, oke, saya akan bertarung lagi. Lagi 4 juta ini uangnya, sisa ngadep carik. Kan harga cariknya 20 juta. Udah, sisa uangnya lagi 4 juta. Oke, saya akan langsung keluarkan 4 juta. Langsung dia masuk ke kalangan Tajan, terus 4 juta. Dia metoh 4 juta. Dan pertarungan sengit antara dua ayam. Gitu kan. Ayamnya yang ditohin sama dia. Ditohin apa bahasa Indonesia? Tahu juga saya. Punya ayamnya yang ditohin sama dia mati. Kecewa berat. Panas udah main. Dia kalah. Dan akhirnya setelah kalah, orang-orang yang tadi dekat-dekat di sampingnya mulai menjauh, satu-satu pergi meninggalkan dia, dan orang-orang itu mepet ke orang yang menang. Dan dia sendiri duduk mungkin di pojokan adanya pojokan kalangan, di tempat duduk kalangan Tajan itu. Kan bisa membayangkan kan, dia duduk di sana, dia merasa kalah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia bengong sendiri, memikirkan hari esok, apakah dia akan ke Tajan lagi atau tidak. Dia bimbang, mau lanjut ke Tajan atau enggak? Kalau ke Tajan, apakah besok akan menang? Kalau misalnya enggak ke Tajan, wah bisa. Dia kan kayak Inan Tajan lah. Kalau misalnya enggak ke Tajan sekali itu kurang lengkap hidupnya. Akhirnya dia memutuskan untuk metek kancing baju, menghitungkan kancing baju, Tajan sing, 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 sing, sing bertajan, sing bertajan, sing bertajan. Wah, dia kembali bingung. Tajan atau enggak? Lagi dia itu Tajan sing, bertajan, sing, Tajan sing, sing bertajan, sing bertajan, sing bertajan. Dia kembali bingung. Akhirnya dia memutar otak. Oh, demi harga diri, kekalahan harus dibayar lunas dengan kemenangan. Akhirnya dia ngambil sertifikat tanah. Udah ada sertifikat tanah tahun 50-an ya? Tahu lah. Ya anggaplah settingnya mungkin bisa 50, terus bisa 2010, 2020 mungkin. Ya anggap itu settingnya. Sesuai kondisi lah. Akhirnya dia ngambil sertifikat tanah. Lagi dia metanjau, nanjang tanah. Sekarang tegalannya, tadi sawahnya udah dijual, sekarang tegalannya sertifikat tegalannya ya mungkin pipil sih dulu namanya, belum ada sertifikat ya pipil tanah lah, pipil tanah dibawa ke tetangganya. Ada yang mau beli tanah saya nggak? Ada yang mau beli tanah saya nggak? Kayak mentanjau, kayak dagang-dagang jagung lah yang keliling-keliling, atau dagang sayur, tanah mungkin gitu. Kalau orang kan sayur gitu, dia tanah, yang mau beli tanah gitu dia sambil keliling desa. Akhirnya dia ketemu lagi sama orang kaya yang membeli sawahnya, karena tidak ada yang membeli kan, orang-orang miskin, orang-orang desa, orang-orang miskin itu cuma ada 2 orang kaya di desa. Dia ada yang membeli caritnya waktu ini. Dia nyari lagi orang kaya itu, tolong beli tanah saya butuh uang. Akhirnya dibelilah tanahnya dengan harga berapa ya? Berapa mau kasih harga? Ya anggaplah 30 juta, karena tanahnya lebih luas daripada carit kemarin, atau dari sawah kemarin. Tanah Tegalan ini lebih luas dari tanah sawahnya kemarin. Akhirnya dibeli dengan harga 30 juta kembali. Dan seperti biasa, besoknya ini dia menyisihkan sedikit di rumahnya. Kalau kemarin kan setengah dibawa keluar, setengahnya lagi. Sekarang 5 juta aja lah di rumah. Dia 25 juta untuk membalas kekalahan kemarin. Oke, dia ke Tajan lagi, membawa uang 25 juta. Dan akhirnya lagi seperti biasa, orang kaya di desa itu memang selalu digarang semut. Memang disukai orang-orang, dia didekati orang-orang, biasa orang-orang kaya di desa itu.
sampai ditajan lagi dia didudukan. Apalagi bawa kayak apa ya, zaman dulu ada kompek ya, mungkin udah ada ya, ya apa aja udah ada kompek. Bawa uang 25 juta ke Tajen. Zaman dulu tuh ya, tahun 50-an, itu kan tahun 2020. Tahun 2020 sedikit tuh dia uang 25 juta ke Tajen. Udah 25 juta di tahun 50-an. Udah sampai di Tajen, metoh pertama 5 juta. Karena pengen cepet kaya dia, cepet merebut. Kalau 5 juta itu menang, lumayan dapat lah. Itu dia berpikir, jadinya biar cepet langsung 5 juta. Tapi ya kalian udah tahu aja awalnya dia kalah, pasti lah nggak mungkin menang kan, karena Tuhan itu mungkin sudah menggariskan bahwa orang-orang yang malas bekerja, yang hanya mengandalkan warisan, hidupnya akan menderita. Mungkin sudah dikutuk kan, mungkin di Kerug ini udah dikutuk oleh Tuhan, dia tidak akan menang dalam Tajen. Dan mungkin yang membuat cerita memang sengaja mengarahkan bahwa agar si Kerug ini kalah dalam Tajen dan dia jatuh miskin, dia kalah lah dia. 5 juta ini hilang dalam sekejap. Lagi 10 juta sekarang, 10 juta. Oke, keluarkan 10 juta, 10 juta, tas. Ayam lagi berpalu. Di kalangan Tajen ayam berpalu, dan akhirnya beberapa menit kemudian, mungkin 10 menit, 15 menit, kalah lagi dia. Dan akhirnya udah hilang 15 juta. Tadi berapa uang? 25 juta, jadi sisanya lagi 10 juta. Lagi 10 juta. Dia keluarkan lagi 10 juta. Saya langsung 10 juta. Udah, lagi bertarung. Berapa menit? Kalah lagi. Udah, 25 juta sudah hilang. Dalam sekejap. Mungkin belum ada 3 jam dia. Ya 3 jam lah. Mungkin belum ada 3 jam dia Tajen dan sudah kalah. Dan akhirnya dia berpikir lagi, gimana caranya? Dia pun pulang. Ngambil lagi yang 5 juta. Terus balik lagi ke Tajen, bawa uang 5 juta. Yang sisanya tadi kan harga tanahnya 30 juta, dibawa ke Tajen awalnya 25 juta, disimpan di rumah 5 juta. Jadi kan masih 5 juta di rumahnya. Diambil lah yang 5 juta itu di rumahnya, terus dibawa ke Tajen lagi. Nah, akhirnya di Tajen dia berpikir 5 juta atau pisah-pisah. Oh iya, 5 juta aja langsung. Ya sekalian, kalau menang kan lumayan. Kalau 10 juta, 10 juta, sama aja sih. Dikit-dikit menangnya. 5 juta, langsung 5 juta. Betul 5 juta. Ayam bertarung lagi. Dan ya, nggak usah dibilang, sebenarnya udah tau lah, kalah lah dia. Siapa namanya tadi? Kerug nih, kalah dia. Karena kalah, udah habis. Anggap saja ya, udah habis nih, tanah sudah habis. Carik sudah habis dijual. Uang di rumah sudah nggak ada. Tapi pulang ya dengan perasaan yang gundah gulana, dengan perasaan yang sedikit melo. Sampai di rumah, sampai di rumah dia lagi merenung. Bagaimana hari esok? Apakah harus selesai sampai di sini? Masa seorang penjudi kelas kakap Inan Tajen harus menghentikan atau harus tidak pergi lagi ke Tajen? Dia memutar otak lagi. Mana saya harus gimana saya? Terus pas mau tidur, makan tidak enak dia. Makan nggak enak. Terus istri juga belum punya, jadi nggak ada yang menghibur. Kalau misalnya dia Ikrug, oh iya tadi saya lupa, Ikrug itu belum punya istri. Pacar juga nggak punya dia. Karena sibuk Tajen aja tadi, lupa sama pacaran, lupa dia mau nikah, lupa. Padahal umurnya udah mungkin udah 33 tahun, mungkin ya gitu kan Bidara Putra ya. Makanya adalah itu harus segera. Oke, dia lupa. Terus akhirnya dia sendiri di rumahnya merenung. Oh iya, juga lupa diceritakan bahwa orang tuanya sudah meninggal, anak sudah meninggal. Terus saudara-saudaranya nggak ada, dia anak satu-satunya, pewaris tunggal dalam keluarga. Tapi dia tidak punya istri, tidak punya pacar. Kalau misalkan dia punya pacar kan bisa saja dia nelpon, oh tahun 50-an belum ada telepon. Dia mungkin saja datang ke pacarnya, terus diceritakan semua masalahnya. Aku kalah, terus sawah sudah habis, tanah sudah habis. Setelah itu kan pacarnya mungkin ngasih saran, ya udah, jangan lagi Tajen. Mungkin seperti itu pacarnya, atau mungkin
pas dia cerita gitu, kamu sudah jadi miskin ya, aku nggak mau lagi sama kamu deh, cari yang lain, aku udah aku nggak mau pacaran sama orang miskin seperti kamu. Gitu mungkin seperti di sinetron yang biasa ditonton kan, ya mungkin seperti itu. Tapi sayang sekali dia tidak punya pacar, jadinya dia sendiri. Dia tidak punya istri juga. Kalau mungkin punya istri, mungkin istrinya akan menangis di rumahnya karena dia kalah mentajan. Ya, sudah dibilang putra mungkin dia. Terus dia, kalau mungkin ada istrinya di rumah, mungkin istrinya akan menangis sesegukan melihat suaminya yang kalah terus. Dan mungkin istrinya menggugat akan cerai karena sudah tidak punya kekayaan lagi. Atau mungkin kalau istrinya yang maha penyabar, sepenyabar Tuhan kepada makhluk-makhluknya, dia akan memijit suaminya sambil membisikkan kata-kata yang paling manis dan paling indah agar dia melupakan semua kekalahan-kekalahannya. Dan tapi sayang sekali, dia belum punya istri. Dia sendiri, tidur di kamar. Lampu, belum ada listrik ya? Belum. Oh ya, lampu tablet bertiup-tiup, bergerak-gerak karena tertiup oleh angin. Dia melihat gerakannya, dia melihat bayangan-bayangan benda yang ikut berkibar-kibar karena lampu tablet itu ditiup angin. Sambil memperhitungkan di mana hari esok, apakah aku harus mentajan lagi atau tidak? Nggak tahu deh. Akhirnya setelah lama berpikir merenung, dia tidak bisa tidur. Keluar kamar, duduk merenung di emper rumahnya. Duduk merenung di depan rumah, dia melihat bintang-bintang, dia hitung bintang-bintang sambil memikirkan hasilnya esok, apakah dia akan pergi ke Tajan lagi. Terus dia lihat rembulan malam ini tak seindah rembulan yang kemarin. Akhirnya ya rembulan tidak seindah hari-hari kemarin. Andai saja hari ini saya menang, mungkin saya akan kaya. Mungkin cari atau sawah yang sudah saya jual bisa saya tarik kembali, saya beli kembali. Tapi karena sayanya kalah, ya nggak bisa. Jam dinding menunjukkan angka 1 dini hari. Dia belum tidur. Tek 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 tek, jam 3 dia belum tidur. Tek 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 tek, jam 4 belum tidur. Jam 5 mungkin karena kelelahan berpikir, akhirnya dia tertidur. Esoknya dia bangun jam 9 pagi dengan keroncongan. Dia datang ke dapur, buka wadah nasi, penara nasi. Sing ada ternyata sing isi nasi ternyata kosong. Buka penara, terus buka wadah panci, wadah jukut, sing ada mesti ternyata. Terus sing habis kan, sing ada masak neng lah kunan soalnya. Kita di dalam putra, sing neng kunan, harus naik kunan, cepet-cepet naik. Pengadanya karena di rumah, karena nggak punya ini, akhirnya lah istirahat. Nah, lagi dia saat melihat panci kosong, penara kosong, dia kembali teringat dia kembali teringat dengan kondisinya kemarin. Kondisinya apa bilangnya, gitulah. Dia teringat lagi dengan kemarinnya dia kalah. Dia pikir lagi, apakah hari ini saya harus pergi ke Tajan? Padahal di Purwodadio hari ini ada Tajan. Apakah saya tidak ke sana? Dan sorenya juga ada Tajan di Purwodalem. Dan malamnya nanti di Jago Pusat juga ada Tajan. Masa nggak ke sana, malu ini. Lalu dia mengatakan, ke Tajan aja. Tapi apa ke Tajan nggak bawa uang? Apa ke Tajan dengan tangan kosong? Nggak mungkin kan? Akhirnya dia berpikir lagi, minjem sajalah uang. Dia datang ke orang kaya yang ada di desanya. Kan tadi saya bilang ada 2 orang kaya di desa, si Keruk, dan ada lagi satu yang beli carik-carik sama tanah itu. Nah akhirnya dia ke orang kaya itu, terus dia meminjam uang ke sana. Swastiastu jero. Siap, sudah tarik nafas. Dia ke sana, sampai di rumah orang kaya. Orang kaya itu bertanya, ngapain kamu kesini lagi? Kamu mau jual tanahmu lagi? Atau kamu mau jual sawah lagi kesini? Dia bilang, tidak, hari ini saya tidak menjual tanah ataupun tidak menjual sawah jero. Tanya lagi, apa tujuanmu kesini?
hari ini anu terus seperti itu. Hah? Maksudmu? Coba diperjelas kata-katamu. Apa yang sebenarnya kamu cari kesini? Tiang nyilip pes di kedua. Hah? Okay. Saya mau minjam uang dulu. Berapa kamu mau minjam? 10 juta saja dulu. 10 juta? Iya. Kamu sanggup membayarnya besok? Dia berpikir jenak. Sawah sudah habis, tanah sudah habis. Apa dipakai bayar? Oh, saya masih punya rumah. Oke, dia berpikir, saya punya rumah. Saya pinjam 10 juta. Oke, ya, saya pinjam 10 juta. Saya masih punya rumah. Kalau besok saya tidak bisa membayar, ambil rumah saya. Akhirnya dia dikasih uang 10 juta. Tapi sebelum dikasih uang, yang orang kaya ini bilang, oke, bener ya, kalau saya kasih waktu kamu untuk membayarnya berapa ya? Ya 1 bulan, enggak, 2 minggu aja lah. 2 minggu atau 1 bulan, terlalu lama ntar dia minjem di mana lagi. Oke, saya kasih waktu 1 minggu setelah meminjam uang ini, kamu harus mengembalikan uang 10 juta ini lagi ke saya. Akhirnya, karena dia berpikir kan masih punya rumah, saya masih punya rumah. Toh kalau saya ini menang, saya bisa mengembalikannya kan 10 juta. Menang aja, kembalikan 10 juta. Dia dapat keuntungan, mengapa aja gitu. Akhirnya, oke, dia menyanggupinya. Saya siap. Lagi 2 minggu akan saya kembalikan. Paling lambat lagi 2 minggu akan saya kembalikan. Seperti itu Iqro bilang ke orang kayanya, dikasih 10 juta, langsung dia ngecut ke Tajen. Sampai di Tajen dia pasang nih 10 juta, tapi enggak 10 juta. Pas dikit-dikit nih kalau 10 juta langsung tetap nggak asik. Itu dia berpikir harus asik mainnya hari ini. Pasang 1 juta kan, pindase kan 10 kali nih 1 juta jadinya asik mainnya. Oke, pertama 1 juta, dia pasang 1 juta dan ya seperti biasa kalah 1 juta. Pasang lagi 1 juta, kalah 1 juta, dan akhirnya 9 juta sudah habis, sisa lagi 1 juta. Nih dia berpikir lagi 1 juta nih. Di Tajen dah dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu dia kalah. Cariklah, tanahlah, pis milihlah, pis dimahlah. Nih 1 juta nih sisanya. Mending saya nggak main Tajen lagi deh. Keluar dia. Dilihat di luar tuh ada juga, kan biasa di Tajen nggak ada hanya Tajen aja kan. Ada bola adil, terus ada mau-mauan dan lain sebagainya. Mungkin yang pernah ke Tajen lebih tahu daripada saya. Ada, akhirnya dia memilih ke bola adil. Bola adil kan tadi gede-gede, Maya. Ini kan ngenyat lah cepok kan. Masang 100, pertama 100.000 dia pasang. Karena 1 juta nih biar asik mainnya. Jadi main 100 saja, 100.000. Pertama masang 100, bola adil ngelinding, bola adil yang apakah adil atau nggak tahu saya. Bola adil mungkin dengan ketidakadilan atau gimana. Bola digelindingkan dan tidak kena. Pilihannya nyatir, bin bediksan, nyaris sekali dia. Andaikan saja dia masang di gunung, sementara bolanya di lingkaran itu nggak tahu saya namanya. Pokoknya di segitiga dia masang, segitiga hijau mungkin. Terus di sampingnya ada segitiga kuning. Ternyata bolanya di sana nggak dapet, kalah dia. 100 sudah melayang, masih lagi 900 nih ya, pasang aja 100 dan akhirnya kalah lah pasti. Nggak usah saya cerita sebenarnya, udah kalah nih. Udah saya panjang-panjangin ceritanya, udah ambles di 10 juta. Pulang dia 10 juta. Udah nggak ada orang yang deket lagi sama dia. Udah di Tajen kalah, bola adil kalah. Mau dia kemomongan nggak ada modal lagi. Tapi apakah saya harus pulang? Nanti di Purdalam masih ada Tajen. Ini baru di Purdadio nih dia Tajen udah kalah 10 juta. Belum lagi di Purdalam, terus Pura Pusat lagi ada Tajen. Kan biasa pura-pura di Bali itu tempat Tajen, cok. Gitu loh dia. Akhirnya dia datang ke Purdalam. Sorenya nih ada Tajen di Purdalam nih. Kan biasa kan pura-pura di Bali itu emang tempat Tajen nih. Datang dia ke Purdalam, Tajen. Kalangan nih di Jabu Purdalam ini ada kalangan enggak.
yang agak nggak terselubung sih, karena backingnya udah gede, mungkin gede setorannya, jadinya nggak tersentuh oleh aparat. Oke, dia di perut dalam nih metajan, akhirnya dia metajan awet lapis ketajan aja, sangat tajam, tapi dia melet main masa ketajan sing main, biasa main nih, harus main lah. Akhirnya dia pasang toh munyi 5 juta, toh munyi kan 5 juta dia pasang tanpa ada uang, dipasang ayam berpalu kalah, pasti kalah nih. Terus udah kalah 5 juta nih, 5 juta uangnya belum dikasih nih, uangnya toh munyi 5 juta nih, baru toh omongan aja 5 juta, udah hutang dia 5 juta sama pemenangnya. Terus dia masih jengah, pokoknya jadi menang. Dan dia berpikir misalkan yang budo ini apa ya, sumo pon matal kan. Kalau sumo pon matal itu gimana dia bisa menang? Dia berpikir tentang lontar pengayam-ayaman, tapi dia nggak tahu lontar pengayam-ayaman sebenarnya. Tapi dia berpikir, mengira-ngira, kayaknya saya pernah dengar seperti ini loh. Kalau sumo pon matal nih datang dari sini, gini. Akhirnya dengan coba-coba, dan dia melihat ada ayam yang pas, dia ikut merpau di sana. Toh bunyi lagi 5 juta lagi, kalah 10 juta toh bunyi nih, utang 10 juta, utang di Tajan 10, utang bunyi 10 juta nih, terus utang uang di orang kaya 10 juta. Bener dah, jadinya 20 juta dia punya utang. Dah, anggap Tajan berakhir, kalah 10 juta. Kalah 10 juta di Puro Dalam dan di Puro Dadio kalah 10 juta. Akhirnya dia ke akhirnya dia ke Puro Pusah. Udah mau malam nih, baik-baik ya, kabar baik. 10 juta, dia datang ke Pusah. Mertoh bunyi lagi di Pusah. Orang walaupun nggak punya uang harus gaya lah. Orang-orang zaman sekarang gitu, nggak punya uang ya, yang penting gaya. Mau di rumah makan pesan telengis, kayak mau makan ya tabio, yang penting gaya, bisa gitu lah. Kaya nggak penting, yang penting di luar kelihatan kaya. Orang-orang pasti mengira kaya, walaupun cuma tersebut bangkung lah. Saking dia ke Puro Pusah, lagi dia nggak mau kalah, dia lagi toh bunyi 5 juta, 10 juta kalah. Ini udah punya utang 10 juta, sama 10 juta, udah 20, 30 juta pulang ya. Sampai di rumah, dia kembali merenung, berpikir dia. Esoknya dia memutuskan untuk tidak ketajan lagi. Ya mencobalah menerangi Indrio apa-apa. Mungkin dia sudah dapat bisikan dan menerima bisikan-bisikan dari malaikat, bukan menerima bisikan dari setan. Mungkin sebelum tidur malaikat datang ke, mungkin pas tidur malaikat datang ke mimpinya. Dia bilang, Gus, besok do jadi metajen. Dalam pisitlah utang liu, yang bin metajen kalah mana ngeliuna utangnya. Yang kena caranya Gus maya hutang. Mungkin gitu malaikat ngomong malam-malamnya. Terus mungkin iblisnya, setannya datang. Jangan dengarkan bisikan-bisikan setan itu. Padahal dia sendiri setan, tapi dia bilang malaikatnya setan gitu. Mungkin seperti itu, tapi dia tetap iblis baik lagi. Malaikatnya terus bilang bahwa kamu janganlah gitu, jangan mutajan lagi. Kalau kalah nanti kamu bayar utangnya apa? Kamu udah bilang bahwa kamu akan menyanggupi hutang di orang kaya itu dengan rumah. Nanti kalau rumahmu beneran diambil, kamu tinggal di mana? Kamu akan jadi gelandangan. Akhirnya dia setelah merenungkan dan tiba-tiba dia terbangun tengah malam jam 1 mungkin ya. Dia merenungkan bahwa iya benar juga yang dikatakan malaikat itu dalam mimpi saya. Akhirnya dia biasanya tidak ketajan lagi. Dia ikuti kata malaikat. Lagi 2 harinya tidak ketajan, karena masih tetap memegang teguh pada malaikat. Dan beberapa harinya lagi sampai akhirnya 2 minggu. Ini 2 minggu jatuh tempo harus membayar utang ke orang kayanya 10 juta. Sementara yang 10 juta lainnya, yang 2 itu, yang di Puro Dalam sama Puro Pusah, dia minta minta keringanan lah, nanti bayar setelah saya bayar utang di
orang kaya ini. Akhirnya orang kaya itu datang ke rumahnya, minta uang 10 juta sesuai dengan janjinya. Eset nyileh jual do dipuji-puji itu nyileh jual sengaja lah. Terus 10 udah sampai bayar nih, udah 10 juta nih dia ngembalin uang. Datang yang punya uang, maksudnya yang punya uang 10 juta ini menagih utangnya. Dia didatangi, tiba-tiba didatangi, dia ingin sembunyi, tapi udah di depan rumah, udah di malun pagoannya nih, Bung Antiang aja, ini sugih tuh, kena gipis, udah berkaca pinggang nih yang kayak ini, terus dari depan dia bilang, bro, mana janjimu kemarin? Hari ini udah jatuh tempo, kamu bilang kemarin mau bayar lagi 2 minggu, ini sudah 2 minggu, mana janjimu? Hari ini saya tagih. Dia keluar dari kamarnya, terus dia sambil muntul-muntul jalan, makin anak SG itu mendekati orang kaya itu. Sampai di sana dia minta tempo, hampura jero, tiang rumahan jina itu, hampura tiang tempo malih harahino, malih dua harahino yang jero ngicanin tiang galah. 2 hari dia minta tempo, tapi orang kaya itu bilang, saya kasih waktu sehari. Sampai besok kamu udah bayar, rumahmu jadi milik saya. Gitu. Hingga suk semua nih kejero, suk semua bisa nih kejero. Akhirnya orang kayanya pergi, dia mulai mutar-mutar, gimana cara saya membalikan uang 10 juta? 10 juta lalu 50 doh, di sana. Bidang kan nu 5 sen itu, tua-tuanya orang nu mau belanja 5 sen. Nu 100 rupiah teman bahas 2 kilo, dua-duanya yang cerita biasanya. Nih udah tahun 50-an 10 juta lah, 30 juta lah utang bintang. Ini baru diminta 10 juta, belum lagi 20 juta lah ini yang tajan utang ini di Purdalam dan Purpusah. Nah akhirnya gimana ya? Dia nggak tahu lagi, terus dia diam di rumahnya. Dan besoknya ternyata datang orang kayak itu lagi minta uangnya dikembaliin, nagih hutang. Dan ini udah ngajak ini nih debt collector zaman dulu. Terus datang ke rumahnya, dia udah, mana janjimu? Udah dari depan rumah udah teriakin, Kron, mana kamu? Mana janjimu mau bayar hutang? Saya sudah kasih tempo 1 hari. Kamu berjanji hari ini, harus hari ini. Akhirnya dia paling dalam rumahnya, gimana caranya nih? Aku nggak tahu. Dia melihat ke sampingnya, ada jendela. Apakah aku harus loncat ke jendela? Apakah kalau misalkan aku loncat lewat jendela tidak diketahui? Terus, apakah aku harus menerobos lewat pintu depan? Terus aku menerobos depannya terus lari jauh sejauh-jauhnya biar tidak terkejar? Dia nggak tahu. Akhirnya, gimana ya? Saya harus gimana? Kalau keluar rumah saya disita. Tapi kalau saya pergi, rumah saya disita juga. Kan nggak ada pilihan lagi. Akhirnya dia keluar, lagi muntul keluar gini, buyap-buyap, sebelum mau kermati tuan, buyap-buyap dia. Terus sampai di depan orang kaya itu dia bilang, hampura jero, dia durung menduit Cina, nek ampun pisan yang tempo nih kok malih 3 rahino nih ke jero. Udah, karena udah tempo nih 1 hari, udah dikasih tempo 1 hari, marah dia. Saya gitu marah juga. Lagi saya orang kaya misalnya, terus ada mau tempo main-main dengan saya, masa main-main dengan orang kaya sih? Orang kaya itu punya segalanya, bisa membeli pulau, bisa mereklamasi, bisa mengatur-ngatur pemimpin agar sama dengan pikiran kita loh orang kaya itu. Jadi orang kaya itu harus berwibawa lah, bila perlu bisa ngatur wali kota, ngatur presiden sekalian kan. Gitu pikiran orang kaya. Jadi demi martabat nih, hari ini pokoknya uang saya harus kembali. Kalau tidak, ya, jangan minta tolong Ratu Haji. Ya mungkin nanti dia akan lari ke sana ke Ratu Haji minta tolong menyembah-nyembah biar dikasih keringanan pembayaran mungkin dia ya. Terus nih masih ceritanya udah marah-marah ya. Kali ini pokoknya, hari ini kamu tinggalkan rumah ini karena rumah ini sudah menjadi milik saya seperti perjanjian kita kemarin.
Seperti di film-film ini kan kita masih dibilang orang yang saya utang jadi akhirnya ya udah dia punya pilihan dan akhirnya dengan terpaksa dia meninggalkan rumahnya dan rumah itu jadi milik orang kaya yang di desanya. Akhirnya di desanya hanya tersisa satu orang kaya. Ya orang kaya yang beli yang dipinjemin uang itu aja itu. Akhirnya dia pergi dari rumahnya tanpa membawa apa-apa, hanya dengan pakaian lusuh, terus kamben yang lusuh juga. Ya dia harus jadi orang kaya, cita-citanya dia biar bisa mengatur-ngatur semua orang, harus mengatur semua orang lah, Jul. Akhirnya dia pergi jauh di jalan sambil nggak tahu arah lah dia jalan, terus ketemu batu, dia tendang batunya, ternyata sakit, batu itu ternyata sakit rasanya saat ditendang. Terus dia lagi jalan-jalan, udah semakin siang dia jalan tanpa arah, akhirnya perut keroncongan. Terbesit di pikirannya sebenarnya dia minta tolong Ratu Aji, tapi dia nggak tahu di mana rumah Ratu Aji ini. Kalau seandainya dia tahu rumahnya Ratu Aji, mungkin dia akan ke Ratu Aji dan Ratu Aji pasti akan memberikan pertolongan dengan mendatangi orang kaya itu dan meminta tempo. Tapi dia nggak tahu rumahnya Ratu Aji. Akhirnya dia gimana ini gitu. Nah, ya sudahlah. Akhirnya dia datang ke pengusaha, mungkin pengusaha, anggap aja pengusaha mebel kecil-kecilan zaman dulu. Akhirnya di sana dia minta bantuan. Jero, boleh saya kerja di sini? Saya akan bantu-bantu. Saya akan mau, saya disuruh kerja apapun saya akan mau gitu. Saya disuruh nyerut, saya disuruh sapu-sapu, saya disuruh buatin kopi, saya disuruh masak, saya bisa semua saya mau lakukan. Saya disuruh maku-maku ngirim barang, saya mau gitu. Sama orang mebel. Tapi orang mebel yang punya mebel dia bilang, "Wah, di sini nggak ada lowongan, Bos." Lah lowongannya ini zaman musim corona nih, akhirnya kan merumahkan karyawan, main lagi nggak ada lowongan gitu. Memori hampir habis. Akhirnya setelah maksa-maksa dia berlutut-lutut menyembah-nyembah sekali biar bisa aja ditolong oleh pemilik mebel, biar bisa aja dia dapat uang sedikit lah. Ya untuk makan lah, minimal untuk makan dia menyembah-nyembah kepada pemilik mebel itu. Walaupun pemilik mebel juga sudah merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK beberapa karyawannya, tapi dia tetap menyembah-nyembah, saya siap mau ngapain sih. Bahkan ngoncengin pemiliknya pun dia bersedia. Bayangkan ngoncengin jet pemiliknya dia bersedia. Cikeleng. Terus akhirnya dia, tolonglah, saya mau ngapain saja, saya jadi budak, saya jadi tukang konceng, saya mau di sini asalkan saya bisa dapat uang. Akhirnya diterimalah karena pemilik gini iba nih, karena pemilik mebel iba dan hampir menangis, dan dia mengenang masa lalunya sebelum jadi pengusaha mebel. Dia juga pernah mengemis-ngemis untuk meminta bantuan. Akhirnya diterima. Ya, si Kruk diterima bekerja jadi tukang sapu bekas serutan itu, dan dia disuruh buatin kopi, dia disuruh ngapain aja mau, pokoknya cuci-cuci piring kayak atau apalah dia mau. Dan akhirnya dia cuma nggak punya penghasilan lagi, dia tidak jadi orang kaya lagi. Ya seperti itulah mungkin nasib-nasib orang kaya yang sedikit congkak dan mengandalkan warisan orang tua seperti Kruk. Akhir cerita endingnya ya si Kruk jadi orang miskin. Dia tidak lagi dipuja-puja, dia tidak lagi ditekati oleh orang-orang desa. Ya karena kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang desa yang kaya akan selalu didekati oleh orang-orang dan dikerumuni oleh banyak orang, dan suatu saat ketika dia jatuh miskin, maka dia akan ditinggalkan begitu saja. Dan begitulah memang kenyataannya. Dan akhirnya jatuh miskin, dia tetap jadi buruh di tukang mebel itu mungkin hingga akhir hayatnya, atau mungkin endingnya buat sendirilah. Misalkan dia suatu ketika saat dia bantu-bantu nyerut itu, tiba-tiba serutannya lepas, terus terbang, terus kena kepalanya, itu belah gininya, otaknya keluar, mati dia, penderitaannya hilang. Atau mungkin pas lagi dia ngirim mebel, tiba-tiba ditabrak motor, terus mati, ya udah berakhir. Ya silakanlah buatin ending yang menyedihkan sekali buat kalian.
mungkin pas lagi dia nyeduh kopi, tiba-tiba pas tuangin termos, tiba-tiba air hangatnya tumpah mengenai kakinya. Terus pas mengenai kakinya mungkin karena sudah takdirnya, tiba-tiba lotengnya igo-igo di luar rumah nampak, terus tepen genteng mati, menyedihkan. Ya intinya lah menyedihkan lah yang diceritain gitu ya. Sekian aja lah dongeng hari ini. Mau dongeng enggak, sorry saya enggak terlalu bisa mendongeng. Saya cuma bisa seperti itu saja, dan mudah-mudahan terhibur. Dan kalau misalkan ada di antara penonton semua yang tertidur, ya sukses lah mendongeng saya, karena tujuan untuk mendongeng adalah biar mereka tertidur gitu. Jadi terima kasih kepada komunitas Mahima, Bu Sonia, Pak Ole yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hahaha di sini. Saya nggak tahu saya apakah ini dongeng atau tidak. Yang penting saya sudah ngomong-ngomong aja lah, nggak betul saya ngomong di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Dan jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung, tadi itu kan dongeng itu fiksi itu. Kalau ada yang menyinggung, kata-kata saya yang menyinggung, itu cuma fiksi belaka, itu fiktif. Karena dalam dunia fiksi itu ya fiksi lah, kita fiksi. Tapi ada fiksi yang fakta sih sebenarnya. Ya gitulah, anggap aja gitu. Itu tadi saya ngomong fiksi, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Anggap aja itu hiburan. Kalau kalian terhibur, kalau kalian tidak terhibur, silahkan delete aja video ini dari beranda kalian. Jangan saya diblokir ya. Itu aja. Dan saya promosi dikit ya. Boleh kan Bu Sonia, Pak Ole, masih muda? Ya dong, kuris lah, karena dongeng harus kuris, bro. Bung cukur agoni pasti kalau bu kaya intinya, bro. Karena dongeng harus tampil ganteng di live. Terus nah akhirnya nanti saya promosi dikit ya. Nanti sore kita nih tukar-tukaran ceritanya. Saya mendongeng ke Mahima nanti sore. Jangan lupa jam 6 saksikan live di Facebook Bu Kadek Sonia Pistayanti. Bu Sonia juga akan membacakan cerpen berbahasa Bali nanti sore jam 6. Pantengin terus FB-nya. Cari aja Kadek Sonia Pistayanti. Kadek Sonia Pistayanti di Facebooknya nanti jam 6. Tank udah mulai. Dia akan membacakan cerpen dari saya promosi sedikit dari Dewa Icarno Citrawati, judulnya apa ya? Ya intinya isi kelor aja. Nanti jam 6. Dan jangan lupa besok juga ada acara yang sama di jam yang sama dari komunitas Mahima Tatkala dan teman-teman. Ada acara mendongeng jam 4 sore. Ingat ditonton. Ini juga untuk menghibur diri kita, cara menjalani masa-masa social distancing atau physical distancing atau WFH, atau bekerja di rumah, belajar di rumah, bersembahyang di rumah. Mari ikuti anjuran pemerintah, pakai masker kalau keluar. Terus jangan lupa kalau ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar, diam di rumah saja. Walaupun perut lapar dan keroncongan, kita tunggu bantuan dari luar. Ya siapa tahu nanti ada sore-sore nanti ada yang mengetuk pintu kalian tuh gitu. Tiba-tiba sembako gitu. Kalian bisa memasak dengan riang gembira. Setelah kalian menjalani masa di rumah saja, stay di rumah saja selama udah hampir lebih dari 14 hari ini. Gitulah intinya. Ya tunggu aja, siapa tahu. Ingat di rumah aja, stay at home. Jangan kemana-mana kalau ada kepentingan yang mendesak. Dan tunggu sembako-sembako mengalir ke rumah-rumah kalian. Tunggu relawan-relawan mengetuk pintu kalian untuk membawakan sembako. Oke, sekian semua dan semoga terhibur. Dan jika sekali lagi jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya cuma tugasnya menghibur, mau terhibur atau enggak itu terserah nanti. Terima kasih sudah menyaksikan saya budu-buduhan di sini, dan ingat besok 2 hari dan seterusnya hingga WFH ini berakhir atau hingga stay at home ini berakhir akan tetap ada dongeng. Begitu juga akan tetap ada Macu Satu Bali jam 6 sore. Oke, sukses semua atas waktunya. Sukses semua, semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Dan terima kasih rumah tetangga. Apa nih maksudnya? Teman saya ke rumah tetangga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih yang udah menonton. Siapa yang menonton? Ya siapalah yang menonton saya. Terima kasih. Terima kasih banyak.